Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Kurniawan. Saya dari Prodi PTIK 1B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini ada 4 poin, yaitu pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada peranan, yang keempat dan ada klasifikasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi yang mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmatik. Teknologi sistem informasi menjadi salah satu istilah populer di tengah perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Sistem informasi sudah tidak semata membicarakan teknologi apa adanya. Sistem informasi jauh melampaui teknologi semata. Secara umum, sistem informasi adalah sekumpulan proses pengumpulan, pengolahan data, atau penyimpanan dan penyampaian informasi, pengetahuan, dan produk digital. Tata Subtari pada tahun 2005 mendefinisikan sistem informasi sebagai bagian sistem dari sebuah organisasi. Sistem ini mempertemukan kebutuhan pengelolaan pengambilan keputusan harian yang mendukung fungsi-fungsi dan kinerja organisasi pada tataran manajerial. Dilihat dari sudut pandang yang lebih teknis, teknologi informasi menurut Gordon Bennapis pada tahun 1991 mendefinisikan sistem informasi sebagai sistem yang menampung masukan informasi, instruksi, dan data. Sistem ini mengolah data sesuai dengan instruksi dan logika yang ditentukan dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada ruang lingkup sistem informasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, sistem pendukung manajemen. Sistem informasi pada ruang lingkup manajemen mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi menjembatani kebutuhan manajemen akan adanya informasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan organisasi. Kemudahan akses pada level manajemen untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang proses pengelolaan organisasi akan mempermudah proses pengambilan keputusan. Fungsinya yaitu sebagai sistem yang mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, sistem pengelolaan pengetahuan dan informasi. Yaitu organisasi berpotensi dengan serangkaian informasi dan pengetahuan, atau mempertimbangkan hal tersebut. Organisasi hanya dapat berkembang apabila rantai suplai informasi dan pengetahuan antar pegiat atau pengelola dan berjalan dengan lancar, tanpa mekanisme. Yang ketiga, ada sistem pendukung operasional, yaitu sistem informasi diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi operasional pada level pelaksanaan langsung. Lanjut. Di sini ada peranan sistem informasi dan teknologi informasi, yaitu peranannya ada 4, yaitu dalam TIK dalam bidang pendidikan. TIK dalam bidang pendidikan bermanfaat untuk penelitian, perpustakaan online, sarana belajar interaktif, akses informasi akademik secara online.
Selanjutnya ada TIK dalam bidang ekonomi. Keunggulan tersebut, teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mendukung bisnis mereka supaya perdagangan saham secara online, bursa efek, dan lain sebagainya. TIK dalam bidang pemerintahan, yaitu penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain, disebut e-government. Manfaat TIK dalam bidang kedokteran. TIK dalam bidang kedokteran dimanfaatkan untuk menganalisa penyakit pasien sehingga ada upaya untuk menyembuhkan penyakit pasien secara akurat. Misalnya dengan memotong kondisi mata pasien, seorang dokter akan mampu menganalisa jenis dan gejala sakit yang dialami pasien. Dan yang terakhir ada klasifikasi teknologi informasi, yaitu ada 3. Yang pertama, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data atau sinyal masukan yang diolah, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Selanjutnya, komputer analog. Komputer analog adalah untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan. Komputer digital digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Dan komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi dan sistem. Berdasarkan fungsinya, komputer dibagi menjadi 2 kategori, komputer dengan tujuan khusus dan komputer dengan tujuan umum. Yang ketiga, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran atau usia. Saat ini, ukuran fisik adalah komputer tidak dapat dijadikan cerminan kapasitas dan kemampuannya. Ukuran komputer mikro, bahkan netbook pun saat ini melebihi kemampuan dan kecepatan komputer mini yang ada pada tahun 70-an. Perbandingan dapat saja dilakukan tetapi sesuai pada masa yang generasi yang sama. Selain berbentuk fisik, sebuah komputer kemampuannya dapat diukur dari kapasitas memori, kapasitas penyimpanan hard disk, dan kecepatan prosesor yang dimilikinya. Dan di sini juga ada contohnya superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses yang paling cepat. Ada juga komputer besar. Komputer besar bisa juga disebut mainframe, merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dan volume yang sangat besar. Ada juga komputer menengah, atau komputer ini disebut